Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembimbing 1, Dr. Usman SPD MPD. Yang terhormat Pembimbing 2, Dr. Sakaria SS SPD MPD. Yang terhormat Penguji 1, Profesor Dr. Haji Akmal Hamzah MPD. Yang terhormat Penguji 2, Dr. Mayong MPD. Perkenalkan, saya Andi Fahira Hasda, NIM 17510420004, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan mempresentasikan seminar proposal penelitian yang berjudul Implementasi Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Daring di SMA Negeri 9 Sinjai pada masa pandemi COVID-19. Latar belakang. Pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh seseorang untuk mencapai proses pembelajaran secara efektif, yang bertujuan untuk mendidik siswa untuk meningkatkan potensinya. Selain itu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mutu pendidikan, sebenarnya bukan tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara guru, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Masing-masing pihak mempunyai andil yang cukup besar dalam usaha peningkatan mutu pendidikan nasional. Pembelajaran di sekolah merupakan sarana terbaik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dan merupakan alat kebijakan publik terbaik. Adapun siswa yang menganggap bahwa sekolah sebagai aktivitas yang menarik dan dapat saling berkomunikasi. Namun, saat ini dunia dihadapkan dengan adanya virus COVID-19. Akibat adanya COVID-19, pemerintah menetapkan bahwa pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran tidak melalui tatap muka, tetapi melalui platform yang ada. Semua bentuk materi pembelajaran dilakukan secara daring, komunikasi dilakukan secara daring, dan tes pun dilakukan secara daring. Sistem pembelajaran daring ini dibantu oleh berbagai aplikasi, seperti Google Classroom, Google Meet, Telegram, WhatsApp, dan Zoom. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran daring tetap dilaksanakan sama halnya dengan pembelajaran luring. Perencanaan pembelajaran daring yang ideal pun harus mengikuti pola. Guru harus terlebih dahulu mempersiapkan materi pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, unsur yang berperan penting terdiri dari guru dan siswa di dalam kelas. Proses pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa. Biasanya dilakukan di sekolah atau melalui interaksi langsung, dan tidak ada media perantara. Namun karena COVID-19, proses pembelajarannya dilakukan secara daring. Pelaksanaan pembelajaran selama pandemi COVID-19 diharapkan perlu dievaluasi untuk menggambarkan kemampuan siswa selama pandemi. Bagi guru, sangat penting untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sedang atau telah dilaksanakan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 9 Sinjai pada masa pandemi COVID-19? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 9 Sinjai pada masa pandemi COVID-19? 3. Bagaimanakah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 9 Sinjai pada masa pandemi COVID-19? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 9 Sinjai pada masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 9 Sinjai pada masa pandemi COVID-19. 3. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 9 Sinjai pada masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoretis. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang proses pembelajaran Bahasa Indonesia di masa pandemi COVID-19. Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat membantu memperkaya teori-teori terkait pembelajaran Bahasa Indonesia. 2. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru, penelitian diharapkan dapat membekali siswa dengan peningkatan kemampuan dan pemikiran yang sempurna, dan juga dapat memberikan gambaran umum untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat pada masa pandemi COVID-19. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan minat dan semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran Bahasa Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Bagi calon peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperoleh pengetahuan dan memberikan pedoman bagi penelitian selanjutnya tentang pembelajaran Bahasa Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran penting dalam pendidikan. Pembelajaran Bahasa Indonesia pada hakikatnya mengajarkan kepada siswa keterampilan bahasa Indonesia dengan kemampuan yang baik dan benar sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah agar siswa dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien, sesuai dengan standar etika lisan dan tulisan, sesuai dengan etika yang berlaku, menghormati dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional, memahami bahasa Indonesia dan berkreasi. Yang kedua, hakikat bahasa Indonesia. Bahasa adalah alat komunikasi sosial berupa sistem simbol suara yang dihasilkan dari tuturan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan cara untuk berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu lingkungan. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Artinya, bahasa Indonesia adalah alat penyelenggara pemerintahan nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Artinya, bahasa Indonesia adalah alat pemersatu semua suku yang ada di Indonesia. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa budaya. Artinya, bahasa Indonesia berperan sebagai wadah budaya dalam proses pembinaan budaya bangsa. Yang ketiga, tahapan pembelajaran. Pembelajaran terbagi menjadi 3 tahap, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan proses mengidentifikasi dan menggunakan sumber daya secara terintegrasi, yang diharapkan dapat mendukung kegiatan dan upaya yang dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran merupakan upaya agar siswa belajar, sehingga situasi ini disebut dengan peristiwa pembelajaran, yaitu upaya untuk mengubah tingkah laku siswa. Akibat interaksi antara siswa dan lingkungannya, perubahan perilaku dapat terjadi. Evaluasi pembelajaran merupakan rangkaian proses pembelajaran. Setiap guru harus mengevaluasi apa yang dilakukannya dalam pembelajaran. Guru dapat menentukan bentuk penilaian yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Bentuk penilaian pembelajaran tidak selalu berupa tes. Penilaian pembelajaran
dapat dilakukan dengan memberikan pekerjaan rumah, melakukan diskusi, bertanya dan menjawab pertanyaan, atau mengutarakan pendapat. Yang keempat, COVID-19. COVID-19 ialah kelompok virus yang mengakibatkan penyakit terhadap makhluk hidup. Pada manusia, biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa sampai penyakit yang berbahaya. Virus pertama kali mulai berkembang di Wuhan, Cina. Wabah virus ini memang sangat cepat menyebar ke seluruh belahan dunia. Biasanya diperlukan waktu 2 hingga 5 hari setelah terpapar virus untuk menunjukkan gejala. Tetapi dapat juga memerlukan waktu hingga 14 hari. Gejala umum adalah demam, masalah pernafasan, dan batuk. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi COVID-19 adalah dengan menerapkan prinsip social distancing kepada seluruh lapisan masyarakat. Bahkan di beberapa kota besar di Indonesia telah diterapkan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Yang kelima, pembelajaran daring bahasa Indonesia. Pembelajaran daring adalah salah satu jenis pembelajaran yang dilakukan di internet. Guru dan siswa tidak akan melakukan pembelajaran secara langsung. Selama pandemi COVID-19, pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan secara daring, baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Selama pembelajaran daring, guru dan siswa menemui banyak kendala dalam pembelajaran daring seperti akses internet, kuota, dan penyampaian materi yang tidak lengkap. Adanya perubahan metode pembelajaran selama pandemi COVID-19. Hal ini berdampak besar. Keadaan ini tentunya akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. Siswa dan guru yang sebelumnya berinteraksi langsung di dalam kelas, kini harus berinteraksi dalam ruang virtual yang terbatas. Kerangka pikir. Pembelajaran bahasa Indonesia adalah proses kegiatan yang dilakukan setiap siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan komunikasi lisan dan tertulis. Namun, sejak diumumkannya kasus COVID-19 di Indonesia pada Maret 2020, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Pemberitahuan Nomor 4 Tahun 2020 tentang penerapan kebijakan pendidikan untuk penyebaran COVID-19 dalam situasi darurat. Dijelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah melalui daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring adalah jenis pembelajaran yang menggunakan jaringan internet. Dalam pembelajaran daring sangat berbeda dengan pembelajaran luring. Pembelajaran daring menekankan ketelitian dan kejelian siswa dalam menerima dan mengolah informasi secara daring. Namun, dalam proses pembelajaran daring tetap memenuhi standar proses pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran daring harus tetap direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh guru, sehingga tujuan dalam pembelajaran tetap bisa tercapai walaupun secara daring. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian survei. Fokus penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada fokus penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Deskripsi fokus, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Desain penelitian, menggunakan desain deskriptif kualitatif. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni tahun 2021
Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 9 Sinjai. Data dan sumber data. Datanya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan sumber datanya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 9 Sinjai. Instrumen penelitian. Peneliti yang bertindak sebagai human instrument dan pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Penulis menggunakan model teknologi analisis data Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Keabsahan data. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Sekian presentasi seminar proposal penelitian saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.